Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman yang tidak bisa dikatakan horor sebenarnya ya, namun cukup berkesan sekali bagi saya, yaitu tentang pendakian saya pada saat bulan puasa. Namun seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam cerita pada malam hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Horor Klasik yang sudah berkunjung dan sudah mendengarkan cerita-cerita dari channel Horor Klasik. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kejadian ini berawal ketika pada bulan puasa tahun 98 atau 99 ya. Saya sudah betul-betul lupa persisnya. Yaitu pada waktu itu saya ini merasa tiba-tiba ingin melakukan sesuatu hal yang mungkin bisa dikatakan di luar kewajaran ya. Jadi ketika bulan puasa itu tiba-tiba terlintas ide yang mungkin pada saat itu dianggap oleh sebagian besar orang di sekitar saya sebagai ide gila, yaitu melakukan pendakian dalam keadaan berpuasa. Sebetulnya tidak ada niatan apa-apa dari diri saya sendiri, kecuali pada waktu itu saya hanya berpikir seperti apa rasanya melakukan pendakian pada saat bulan puasa dan tetap melaksanakan kewajiban berpuasa dan kewajiban-kewajiban atau sunah-sunah lain di atas gunung dalam kondisi berpuasa. Nah, singkat cerita, pada waktu itu saya berusaha menawarkan ide gila atau ide kurang kerjaan tersebut ke beberapa teman saya, dan seperti yang sudah saya duga, mayoritas mereka tentu saja menolak. Namun rupanya hanya ada satu teman saya yang cukup tertarik dengan ide yang saya lontarkan, yaitu teman saya yang bernama Slamet ya. Dan pada akhirnya dia ini bersedia untuk mengikuti ide gila saya. Dan akhirnya pada waktu yang sudah ditentukan, berangkatlah kami berdua untuk melakukan kegiatan yang pada saat itu disebut oleh kebanyakan teman-teman dan orang di sekitar kami, termasuk orang tua kami sendiri, sebagai kegiatan yang kurang kerjaan, seperti itu. Pada waktu itu kami melakukan pendakian start pada hari Rabu pagi ya. Pada hari Rabu pagi, dan rencananya memang kami ini akan menginap di gunung selama 2 malam. Jadi asumsinya kalau kami start pada hari Rabu pagi, pada Rabu siang atau sore kami sudah bisa mendirikan tenda. Kemudian pada hari Kamis paginya ini kami berencana untuk berpindah camp dan melakukan menginap 1 malam lagi. Persis pada Jumat pagi kami turun untuk mengejar waktu sholat Jumat, setidaknya di kampung terdekat di kaki gunung tersebut. Kurang lebih pada waktu itu itulah rencana yang akan kami laksanakan.
Dan alhamdulillah pada hari Rabu sore ya, menjelang asar itu kami sudah bisa mendirikan tenda di tempat yang telah kami targetkan sebelumnya. Mohon maaf, saya tidak menyebutkan nama gunung yang kami daki pada waktu itu, karena gunung yang kami daki ini sudah pernah saya ceritakan pada channel Horor Klasik, yaitu pada edisi berapa ya, saya lupa, namun dengan judul Peta Topografi ya, sebuah pendakian jalur mati itu. Nah, waktu itu ya tentu saja seperti yang sudah saya bayangkan sebelumnya ya, kondisi gunung ya tentu saja sangat sepi sekali. Yang pertama, karena pada waktu itu bulan puasa, dan yang kedua karena hari yang kami pilih untuk mendaki pun juga bukan merupakan hari weekend. Dan sebetulnya memang saat kami ini melewati pemukiman penduduk dan melewati posko pendakian pun, kami ini sebetulnya juga sudah ditertawakan oleh banyak orang ya, karena tentunya mereka ini mungkin geli ya dalam hati, dan memang ada beberapa yang terang-terangan menanyakan kepada kami apakah kami hanya mendaki berdua, dan apakah kami ini dalam kondisi berpuasa. Dan tentunya memang kami jawab apa adanya, dan kami memang dari awal sudah menyiapkan mental untuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu, termasuk ketika kami di posko pendakian, kami dalam tanda kutip ya sedikit diinterogasi oleh petugas di posko pendakian, namun lagi-lagi kami jawab apa adanya. Dan akhirnya kami pun mendapatkan izin, dan mulailah pada Rabu sore itu kami ngecamp di tempat yang sudah kami targetkan, yaitu kurang lebih di pos 3 seperti itu. Nah, akhirnya ya hari itu berjalan seperti mana semestinya ya. Ketika kurang lebih setelah asar atau jam 4:30 ini, saya dan Selamat sudah mulai memasak nasi dan memasak beberapa lauk pauk, karena memang kebetulan perlengkapan yang kami bawa ini bukan merupakan logistik yang standar-standar saja, mengingat kami mendaki dalam kondisi berpuasa dan memang ada rencana untuk nomaden, sehingga kami merasa perlu untuk membawa logistik, utamanya makanan yang memiliki kandungan yang cukup menghangatkan kami, seperti itu. Alhamdulillah selesai kami memasak, tidak lama tibalah waktu berbuka. Segera kami membatalkan puasa kami, kemudian melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kami segera menyantap makanan berbuka yang sudah kami masak bersama-sama. Dan malamnya selesai sholat isya ya, kami tetap saja melaksanakan sholat rawih, dan kemudian selesai melaksanakan sholat rawih, sebelum tidur kami ini melakukan tadarus ya. Jadi mungkin bisa dibilang agak tidak lazim ya, pemandangan yang terlihat bila mana pada malam itu mungkin ada pendaki atau orang yang melihat situasi kami pada malam hari itu, karena kami yang secara fisik mungkin tergambar seperti pendaki pada umumnya, namun di dalam tenda selesai melaksanakan sholat rawih, kami berdua ini melakukan tadarus, dan memang kami pun membawa Al-Quran ya, karena memang dari awal niat kami berdua memang tetap melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban dan hal-hal yang sunnah yang biasa dilakukan seorang muslim pada bulan Ramadan. Dan akhirnya
waktu sudah menunjukkan kurang lebih jam 10 malam dan kami bersiap-siap untuk tidur. Karena tentunya besok pagi-pagi sekali kami harus bangun untuk memasak sahur, sholat subuh, dan kemudian ketika hari sudah mulai terang, kami berencana untuk membongkar tenda dan melakukan perjalanan ke puncak. Kemudian kami akan turun melalui sisi yang lain dari gunung ini. Nah, singkat cerita, tibalah waktu pagi, dan karena memang kami bangun ini masih kurang lebih jam 3 pagi ya. Nah, sembari membuat api dan sembari memasak nasi, saya dan Slamet ini melaksanakan sholat malam. Meskipun kami melakukan sendiri-sendiri, namun kami melaksanakannya memang bersebelahan dengan menggelar ponco di luar tenda ya tentunya, karena memang tidak mungkin melaksanakan sholat di dalam tenda dum yang kami bawa pada saat itu. Nah, ketika seingat saya ya, saya sudah memasuki rakaat terakhir ya, mungkin saya sudah akan menyelesaikan sholat malam ketika sedang dalam posisi duduk menjelang salam. Itu saya sekilas mata saya ini menangkap seperti semburat sinar putih yang melintas di depan saya. Kurang lebih ya, mungkin gambarannya sekitar 20 atau 25 meter. Jadi posisi saya sholat waktu itu, saya menghadap pepohonan ya, menghadap pepohonan, dan di sela-sela pepohonan itu ada sebuah cahaya putih yang melintas dengan cukup cepat sehingga menimbulkan atau meninggalkan semacam ekor cahaya, kurang lebih seperti itu. Jadi mirip komet ya. Kalau mungkin sobat horor klasik pernah melihat komet yang meluncur dari atas langit, itu ya kurang lebih gambarannya seperti itu. Dan setelah saya menyelesaikan sholat saya, tidak lama Slamet pun juga menyelesaikan sholatnya. Dan kemudian tiba-tiba dia memandang ke arah saya sambil bertanya, "Kamu tadi juga lihat?" Seperti itu kata-katanya. Saya hanya tersenyum kecil sambil menganggukkan kepala, tidak mengeluarkan kata-kata untuk menjawab pertanyaan Slamet. Dan setelah itu kami sama-sama terdiam dan melanjutkan aktivitas memasak kami hingga akhirnya kami melakukan sahur dan menunggu adzan subuh berkumandang. Nah, karena memang di titik itu kami ini hanya bisa mendengar suara ini samar-samar ya, samar-samar. Pada akhirnya memang kami bisa mendengarkan suara adzan subuh meskipun terdengar sangat jauh lah, bisa dikatakan seperti itu. Akhirnya kami berdua melaksanakan sholat subuh, dan setelah sholat subuh ini kembali kami masuk ke dalam tenda untuk melakukan tadarus Al-Quran seperti itu. Nah, ketika kami sudah menyelesaikan tadarus ya, kami ini berdua tiba-tiba terkejut karena dari luar tenda kami ini mendengar alunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan itu terdengar cukup jelas. Artinya baik saya dan Slamet ini meyakini bahwa suara tersebut bukanlah suara yang berasal dari masjid di perkampungan, karena kalau suara tersebut berasal dari masjid yang ada di perkampungan, tentunya ketika kami yang berada di dalam tenda di pos 3 tidak mungkin mendengar suara tadarus itu atau orang mengaji itu dengan sangat jelas, karena suara itu jelas-jelas seakan-akan hanya
berada di luar tenda kami. Jadi yang kami bayangkan pada waktu itu adalah ada orang yang tengah membaca Al-Quran di balik tenda kami atau di luar tenda kami. Nah, saya dan Selamat ini hanya bisa saling memandang ya di dalam tenda. Dan kemudian saya berinisiatif untuk mengucapkan salam kepada entah apa itu. Dan setelah saya mengucapkan salam, lagi-lagi saya dan Selamat sama-sama dibuat terkejut karena suara mengaji tersebut berhenti dan kemudian berganti dengan suara jawaban atas salam saya. Nah, karena sama-sama istilahnya tidak mau tidak mau nanggung ya, saya dan Selamat ini berusaha memberanikan diri untuk membuka tenda dan keluar dari tenda. Namun ternyata di luar tenda kami ya sepi, tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun, yang terdengar hanya hewan-hewan hutan ya, yang istilahnya itu pun juga hanya sebagian kecil, tidak seramai pada waktu tadi malam. Nah, akhirnya ya sudah, waktu kami di pos 3 habis karena waktu sudah hari sudah terang. Saya dan Selamat segera berkemas dan melanjutkan rencana kami menuju puncak. Alhamdulillah perjalanan menuju puncak lancar dan kemudian kami segera lanjut menuruni lereng untuk menuju ke titik target kami selanjutnya yang merupakan sisi lain dari titik awal pendakian kami. Memang rencananya titik kami naik dengan titik kami turun ini merupakan titik yang berbeda ya. Dan sebelumnya memang kami sudah menyampaikan kepada petugas posko bahwa kami berencana untuk turun melalui pos lain. Nah, sesuai hari pertama kami mencapai target yang kami rencanakan sebagai titik camping ground kedua ini pada waktu menjelang asar lagi. Kurang lebih waktunya hampir sama seperti hari pertama. Dan segera saya dan Selamat melakukan ritual sebagaimana hari pertama, mendirikan tenda, membuat parit, menyiapkan tempat untuk memasak dan sebagainya, dan proses yang sama berulang kembali. Hingga akhirnya bisa dikatakan kegiatan yang kami lakukan ini sama persis dengan hari pertama, hanya berbeda waktu dan tempat saja, seperti itu. Dan lagi-lagi ketika kami sedang melaksanakan sholat raweh, perbedaannya adalah bila tadinya kami melihat cahaya putih pada waktu kami sedang sholat malam, pada hari kedua yang pada waktu itu sama-sama saya sadari dengan Selamat bahwa itu merupakan hari Kamis yang artinya malam Jumat. Ketika kami sedang melaksanakan sholat raweh ya, yang kurang lebih sebetulnya masih sore ya, masih jam 8 malam waktu itu, kembali cahaya putih itu muncul. Dan waktu itu saya dan Selamat sudah tidak saling bertanya dan saling membahas masalah itu lagi, hanya cukup saling memandang dan kami sudah sama-sama tahu bahwa kami sama-sama melihat cahaya putih tersebut. Hingga akhirnya kegiatan yang sama kami ulang lagi, kami melaksanakan tadarus, dan lagi-lagi ketika kami akan tidur, kami mendengar lagi suara seperti orang mengaji di balik tenda kami. Nah, waktu itu saya dan Selamat secara telepatik ya, karena memang kami sama-sama tidak mengeluarkan suara atau berbincang, bahwa kami sama-sama menangkap dari mata masing-masing bahwa ini ada yang tidak beres, seperti itu. Dan akhirnya waktu itu saya mengkode Selamat untuk membuka tenda, namun dia menggelengkan
kepala. Sepertinya dia mungkin sudah capek ya mengalami hal-hal semacam itu. Namun karena saya memang diliputi rasa penasaran, pada akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka pintu tenda dan melongokkan kepala keluar. Dan ternyata apa yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri adalah adanya sosok laki-laki yang bisa dikatakan sudah cukup tua, berdiri kurang lebih 4 meter di depan tenda kami. Beliau ini menggunakan seperti pakaian adat Jawa lama ya, seperti kain lurik ya, menggunakan semacam blangkon namun berwarna putih ya. Tapi itu bukan kopiah ya, karena memang saya melihat jelas bentuknya itu seperti blangkon ya. Dan luriknya pun juga dominan warna putih. Dan kenapa saya bisa mengatakan bahwa beliau ini sudah sepuh, karena memang pada waktu itu kami memang membuat api di luar tenda dan api itu masih menyala. Jadi memang saya bisa melihat dengan cukup jelas perawaan dari sosok yang ada di depan mata saya pada saat itu. Saya hanya bisa melongo terus terang melihat sosok tersebut. Dan saya tidak bisa mengucapkan kata-kata apapun, hanya bisa bengong sambil memandang sosok tersebut. Dan kemudian sosok tersebut tersenyum melihat saya, mengangguk kecil, dan kemudian secara tiba-tiba menghilang begitu saja. Menghilang ini bukan pergi atau berjalan atau bagaimana ya, namun tiba-tiba ya menghilang begitu saja. Segera saya menutup pintu tenda. Selamat yang melihat tingkah saya ini agak heran, namun dia juga sepertinya tidak berani bertanya apa-apa, dan dia segera memasukkan diri ke dalam sleeping bag, mengancingkan sleeping bagnya, dan kemudian berusaha untuk tidur. Dan saya pun juga melakukan hal yang sama, hingga akhirnya waktu pagi tiba ya, jam 3 pagi, lagi-lagi kami mengulang proses yang sama, memasak untuk sahur dan sebagainya. Dan singkat cerita, akhirnya kami berjalan turun pada pagi harinya untuk mengejar waktu sholat Jumat di kampung di kaki gunung tersebut. Alhamdulillah target yang kami buat ini tercapai. Dan setelah selesai sholat Jumat, Selamat ini bertanya kepada saya, apa yang saya lihat ketika saya membuka pintu tenda pada malam tadi. Dan saya ceritakan saja apa adanya kepada Selamat. Dan Selamat ya setengah percaya setengah tidak ya. Namun saya cukup yakin dengan penglihatan saya sendiri dan kepada diri saya sendiri bahwa apa yang saya lihat pada malam tadi itu betul-betul nyata. Sosok seorang kakek yang sudah cukup tua menggunakan baju semacam lurik yang dominan warna putih dan menggunakan blangkon yang berwarna putih polos. Dan saya ceritakan detail bahwa kakek itu tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum melihat ke arah saya dan kemudian menghilang. Ya seperti itu memang kejadian yang saya lihat dan saya ceritakan kepada Selamat ketika dia bertanya. Ya lagi-lagi saya hanya bisa mengatakan wallahu alam apa yang saya lihat pada malam hari itu. Namun memang pendakian itu merupakan pendakian yang bagi saya memang cukup berkesan, karena itu merupakan satu-satunya pendakian yang pernah saya lakukan pada bulan puasa, dan dimana meskipun kami menjalani pendakian yang cukup berat ya,
apalagi situasi di siang hari itu cukup panas dan tentunya kami rawan sekali terkena dehidrasi. Namun alhamdulillah kami tetap kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Sekali lagi, betul-betul memang tidak ada niat apa-apa dari saya ketika melakukan pendakian tersebut, dan juga memang tidak ada niat misalnya seperti sombong atau semacamnya ya, sedikit pun ketika saya menceritakan ini atau membagikan cerita ini kepada sobat horor klasik, karena bagi saya cukup sayang bila cerita ini saya simpan sendiri. Ya, meskipun memang tidak ada sisi horornya sama sekali ya kalau menurut saya, namun lagi-lagi ini merupakan pendakian yang cukup berkesan dan saya kira tidak ada salahnya bila cerita ini saya sampaikan di channel Horor Klasik. Demikian cerita yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih kepada sobat Horor Klasik yang telah bersedia mendengarkan cerita saya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.